bedane menungso karo alam, karo kewan adalah karena Anda dikasih akal, dan akal itu sunatullah, akal itu tidak bisa Anda elakkan. Nek duwe akal kepeksa gelem gak gelem kon mikir sebab akibat. Nek ilmu itu bedak-bedakno ya, nek cinta nyatokno kan gitu kan. Jadi kalau keindahan itu mencari harmoni, kalau ilmu mencari perbedaan-perbedaan, maka ada fakultas-fakultas. Nah, sekarang kita berada di tengah kebingungan yang luar biasa, moro-moro ono industri 4.0 ya. Sekarang ini rekomendasi saya, karena manusia berakal, maka dia mau tidak mau akan cerdas, tidak bisa dielakkan. Dan karena dia cerdas, maka dia inovatif, dia nemokno barang, dia ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu artinya orang menciptakan sesuatu yang kemarin belum ada, that is bid'ah ya. Jadi bid'ah itu belum tentu baik, belum tentu buruk, yang penting dia kreatif. Jadi bid'ah itu sebenarnya kreativitas. Nah, Anda tidak bisa mengelak revolusi industri kayak apapun yang bersifat global, berskala global, tidak bisa Anda elakkan. Anda harus menghadapi dia dengan menemukan cara yang tepat dan mengungguli industri itu sendiri sebagai manusia. Karena seperti yang Bapak tadi sudah katakan, termasuk beliau ini memperingatkan bahwa gini loh, semakin kamu mudah menjalani hidup, semakin kamu rapuh sebagai manusia. Jelas ini. Semakin kon ngegas ngerim, kon gak tau melaku, sehingga kamu badanmu mesti lebih tidak sehat, kamu tidak punya perenungan, mereka kon durung tahu melaku. Itu bedanya arek biyen karo arek saiki. Gitu. Semakin ada software musik, semakin manusianya tidak kreatif. Sekarang gaya album itu bisa suwengi tok, trung jam tok dadi album. Seperti lagu-lagu Korea itu lagu industri, itu karya industri bukan karya manusia. Itu karya kecanggihan dia mengolah software musik. Nah, ada bedanya karya manusia dengan karya industri. Jadi saya tidak mengelak industri, saya tidak akan karena tidak mungkin Anda tolak, tidak mungkin Anda lawan. Tapi Anda harus mutakabir, Anda harus mengatasinya, menguasainya. Anda main surfing di atas gelombang yang sangat dahsyat itu nanti. Saya ikon kudu pinter ngelangi, kudu pinter main surfing. Gelombang kaya opo ae kon kudu iso pencolotan sak karepe, gitu ya. Jadi tidak bisa nolak Anda. Tapi Anda khusus untuk jamaah ma'iyah nanti kita bikin forum khusus untuk supaya Anda bisa mengatasi arus yang akan datang itu, supaya Anda tidak mengeluh. Sebab gak ono gunane kon mengeluh, gak iso kon menolak. Negara di seluruh dunia tidak akan bisa punya policy untuk menolak itu semua, tidak akan bisa. Jadi pasti akan diterima oleh negara manapun, dan Anda tidak akan melawannya, tidak bisa melawannya, gak ono gunane, gitu ya. Cuman Anda harus tahu positif negatifnya, kudu ngerti knalpotnya lho. Nah, knalpotnya ini harus lebih dihitung dibanding manfaatnya kalau menurut saya. 60% knalpotnya lah jelas kalau urip itu lah pinter ngegas, tapi aku tuh pinter. Nah, ada saya pinter ngegas toh. Nah, kita tidak ingin PII ini pinter ngegas toh, tapi gak iso ngerem, kan begitu. Karena sampean ngegas itu nanti akan ada multiple efek di wilayah sosial, budaya, kemanusiaan, religi dan seterusnya. Semakin maju teknologi, semakin rendah kemanusiaannya, sudah pasti. Semakin rendah. Wong saiki iki medsos itu kan perpanjangan tangan dari silaturahmi, memudahkan orang bersilaturahmi. Hasilnya apa? Hasilnya adalah kerugian silaturahmi, betul enggak? Dan seterusnya. Jadi aku gak kepingin negara, aku gak ngandalkan negara. Sebab negara ini gak ono di Indonesia ini. Sing ono itu pemerintah. Jadi saya tidak akan berharap apa-apa kepada siapapun presidennya. Dan presiden siapapun tidak akan bisa menjawab apapun sebelum mereka lahir dari PII ya, yang memiliki kesadaran sosial, kebudayaan, peradabannya lengkap. Makanya presiden kita yang pertama adalah seorang insinyur, yang kedua insinyur kebatinan, Pak Harto, yang mengerti ilmu katuranggan. Siapa yang jadi sesnek, juru bicaranya, siapa yang jadi menteri penerangan, siapa itu, dia memilihnya luar biasa, sehingga menteri zaman Orde Baru dikenal setiap orang. Menteri saiki gak ono sing roh jenenge sapa, gitu, gak ono sing roh, gitu, dan seterusnya. Itu teman sekalian, intinya tidak bisa Anda tolak, tapi Anda harus menyiapkan diri untuk secara individu maupun kelompok, syukur masyarakat dengan pendidikan sejak sekarang, dan bikin dirimu itu tangguh di segala hal ya, supaya ketika itu datang kok manfaatkan. Anda tahu ya, ada industri yang saya tolak, ada industri yang saya terima.
Anda tahu sejak tahun 98 tanggal 22 Mei saya meninggalkan televisi nasional, saya berhenti menulis di media massa. Padahal itu kan industri informasi yang luar biasa, dan saya tinggalkan semua itu, tak tekati jajal. Sekarang hasilnya 10-100 kali lipat. Kalau saya tidak meninggalkan itu, tidak ada Anda kumpul seperti ini. Oke. Ya. Tetapi ternyata Anda kumpul ini jamaah YouTubernya juga banyak. Berarti saya meninggalkan media massa, itu industri pra yang sekarang ada industri baru yaitu online. Ternyata industri online ini sangat memudahkan silaturahmi. Anda ini kumpul sebenarnya karena online juga. Jadi ada manfaatnya, ada. Anda tahu kemarin di Jombang 2 malam itu kan trending topik terus. Bahkan 2 trending topik. 2 5 besar itu dari Menturo Jombang kemarin. Yang satu 65 tahun Mbah Nun, yang satu menyorong rembulan, trending topik semua. Kalau kita mau sekarang pun bisa bikin trending topik. Sekarang pun kita bisa bikin, gampang ngakali industri itu. Cuman kon dadi menungso aja ilang menungsomu, sebab nyun sewu ya. Ini kan dimulai dari Renaissance. Akal dipacu sedemikian rupa sampai akhirnya filosofinya berkembang menjadi manusia dijadikan sepertiga. Ada manusia kebenaran yaitu di kampus, ada manusia kebaikan yaitu aktivis agama, dan ada manusia keindahan yaitu seniman-seniman. Yang manusia kebenaran tidak punya hak atas kebaikan, yang kebaikan tidak punya hak atas keindahan, yang keindahan tidak punya hak atas yang lainnya. Akhirnya diinstitusikan. Akhirnya sistem kompetisinya menjadi division of labor yang masing-masing punya kompetensi sendiri-sendiri dan tidak bisa melanggar satu sama lain. Akhirnya ada, pokoknya nek ngomong bener salah takono dosen, nek ngomong apik tak salah, apik tak elek takono ustad, takono kiai, nek ngomong iki tepak tak gak tepak, indah tak gak indah takono seniman. Sekarang kamu harus kembalikan, kamu punya hak terhadap ketiga-tiganya. Dan kebenaran, kebaikan, keindahan itu adalah satu sistem dalam diri Anda. Karena Anda sekolah, akhirnya kan gak mengenal kebaikan, gak mengenal keindahan, gitu ya. Akhirnya kan bertengkar mengenai kebenaran, padahal kebenaran itu jangan dipertengkarkan. Kebenaran itu bahan dasar. Ku mek kangkung, kentang, lombok, brambang dek pawon. Engkau metune dek warung itu kebaikan, yaitu sesuatu yang menyenangkan orang. Ojo warungnya kok tokno. Babatan dek pawon iku wajane merek NU, sudile Muhammadiyah, cerete Syiah, bapak-bapak ta. Sing penting warungnya suguhane bikin nikmat semua orang yang datang, kan gitu. Makanya saya katakan menjadi insinyur belum prestasi. Dia berprestasi kalau dia sudah membuktikan manfaat peradaban, manfaat kebudayaan, dan manfaat akhlak, kan begitu. Jelas ya Rek ya? Jelas ya Rek ya? Nah, awak mau cemas sama apa-apa. Sampai Mas Emil bilang jangan cemas, nggak apa-apa. Wes melaku, aku ngalami dewe. Aku ninggal pacul tak tinggal, sawah tak tinggal. Akhirnya aku dikai sawah berhektar-hektar. Nang diai kepedok koyok ngene iki ndek sak Indonesia. Tanpa saya akan memanfaatkan Anda untuk jabatan. Saya tidak akan mencalonkan diri menjadi apapun meskipun punya masa se-Indonesia. Tidak. Bahkan aku tidak mau menjadi panutanmu, moh aku. Dapurmu kayak ngunung-nganut-nyanut aku. Dan Anda jangan percaya sama saya. Don't believe in me. Wah, you understand? Ojo percaya aku Rek, percaya karo Gusti Allah, karo Kanjeng Nabi. Aku iki mek pendapat. Insinyur itu mek itu sebuah jenis pendapat. Pendapatnya mateng disebut insinyur, jadi ya mek pendapat. Pendapat, hanya pendapat. Syiah pendapat, Sunni pendapat, NU pendapat, Muhammad mek pendapat. Itu custom, nek jadi komputer itu custom, itu carangan, itu mek apa jenenge? Konotasi, gitu ya. Tapi Anda harus berpegang pada denotasinya. Makanya nomor satu akidah dan akhlak kudu beres sak keluargamu. Nomor loro, Anda harus jadi tentara atas dirimu sendiri. Kamu harus disiplin. Kalau kamu ngurusi sampah, jadilah kamu pengolah sampah yang tidak ada gantinya. Kamu yang dicari orang untuk urusan sampah. Jadilah pakar-pakar di bidangmu masing-masing. Gitu ya. Nomor 3, Anda harus punya hisab. Bahasa Indonesianya akuntansi, perhitungan. Jadi ini kan punya perhitungan tadi.
Pak, beliau mengatakan apa sini jembatan Madusuro itu. Lho aku ingin nang Madura, Pak. Aku ngomong Suramadu diuring-uring, Cak. Madusuro, Madusuro itu. Lho kok Madusuro kan Suramadu. Ya ndak Pak, kayak di Solo lah. Kalau yang di barat itu Kartosuro, kan yang di timur Surakarta. Jadi akhirnya saya aku nyebut Madusuro. Kalah karo wong Madura. Nah, Madura itu sing ngalah-ngalahno sapa ae. Wong Gajah Mada ternyata sing murui wong Madura. Sumpah iku lak judulnya Lapa-lapa. Mergo wong Madura palapa. Orang Madura jualan sate di Kanada bikin kota namanya Toronto. Aslinya Ronto. Mergo wong Madura dadi Ronto. Terus kalah nek karo wong Madura. Bener ya iki karo ndagel-ndagel didik, tapi pokoknya ojo wedi kan ya. Gak apa-apa revolusi, tapi kon kudu mateng sebagai manusia. Jangan mau mengalami degradasi kemanusiaan dalam situasi industri kayak apapun. Jangan mau. Kamu harus berdaulat atas dirimu masing-masing dan tetap utuh sebagai manusia. Kamu tetap kreatif. Aku biyen mesin tek, aku nulis buku sampai 80 ya. Mesin tek like gitu. Dan sekarang komputer, aku tidak boleh karena komputer itu mudah maka buku saya menurun. Enggak, saya nulis harus tetap banyak. Mau jok kalah kalau teknologi. Teknologi itu bukan bosmu tapi anak buahmu, karyawanmu. Jelas ya? Jadilah bos. Dari wong Madura aku jeragan, Mas. Oh, apa pabrikmu beteng? Lu masih beteng lah jeragan. Timbangan aku boro nek pabrik Cina. Mending aku tidak jeragan pabrik betengku dewe. Ah, Madura ya. Itu ya. Hidup Madura. Karena Madura itu tidak jelas antropologinya. Dianggap wong Jawa duduk, Melayu duduk, ketoke biyen teko langit langsung.